barang bukti milik korban masih kita amankan ya. Kita cari barang bukti tersebut ataupun mencari terang dari barang bukti tersebut. Apa aja barang milik korban yang kita amankan, Bang? Ya, untuk sementara kami mengamankan dari handphone, kemudian dari ada dompet yang berisi uang. Ya, nanti kita coba dalami lagi, kemudian dari barang-barang yang ada, dan kami juga koordinasi dengan tim lapor untuk melakukan upaya penyelidikan lebih dalam lagi. Informasinya itu handphone ditemukan tapi SIM cardnya hilang gitu, Bang? Kami akan dalami, memang itu masih kami dalami ya, proses tersebut, karena kami juga harus mencari dan menyelidik ke belakang lagi apakah memang benar dari informasi dari ibu kos yang menyatakan bahwa korban pada saat itu masih kita dalami, pokoknya tahap penyelidikan seperti itu aja. Bang, kalau korban sendiri, Bang, terakhir komunikasi dengan siapa, Bang, itu? Untuk informasi ya dari adik korban, dia komunikasi itu lewat WA group seperti itu. Jadi, apa, Bang, ada kalimat-kalimat yang mencurigakan di situ, Bang? Untuk masih kami dalami karena memang ada beberapa petunjuk-petunjuk yang masih kita harus cari tahu ya, seperti itu. Bang, dari informasi saksi sendiri yang kita periksa minta keterangan, Bang, terakhir kali korban bertemu dengan seseorang Mr. X itu, Bang, sejauh ini pemeriksaan seperti apa? Mr. X itu masih kita dalami, Mr. X itu siapa itu masih kita dalami. Yang pasti berdasarkan hasil CCTV, korban hanya berkomunikasi dengan ibu kos dan juga seseorang yang mengantar korban. Ya, kita lanjutkan diskusi kita, Prof. Kalau kita masih berbicara soal CCTV ya, kalau kita lihat CCTV dari gerak-gerik aktivitas korban sebelum ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, ini Anda menganalisa kondisinya normal ya? Atau seperti apa? Adakah gerak-gerik yang berbeda begitu dari Mungkin korban? dua hal ya. Pertama, kelengkapan. Jadi jangan sampai ada rekaman yang terputus, ada satu periode yang tidak terdeteksi, entah karena korban bergerak ke arah yang kita sebut sebagai blank spot gitu ya. Atau mungkin juga karena sebetulnya tidak blank spot tapi CCTV tidak merekam karena satu lain hal. Nah, yang kedua adalah jangan sampai lalu kemudian rekaman itu ternyata terpotong, tertindih ya, hal mana secara teknologi mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi dikatakan lewat pembicaraan soal HP yang SIM card yang hilang. SIM card-nya hilang. Nah, ini hilangnya ini sengaja atau dibuang atau gimana dan motifnya apa gitu ya. Nah, kelihatannya Pak Kasat ini menyimpan rahasia nih, makanya tadi dia tidak ngomong ya. Apa yang terjadi pada saat ibu kosnya menemui terakhir itu ya. Jadi saya kira ada hal-hal yang memang masih di-keep oleh kepolisian untuk memudahkan lidik ya tanpa terganggu oleh masyarakat. Mungkin begitu. Termasuk juga dengan tadi yang disampaikan oleh Kasat soal chat terakhir di grup keluarga. Sempat ada petunjuk itu yang disampaikan Kasat tapi kemudian tidak disampaikan lebih detail begitu. Anda melihat petunjuk mengarah seperti apa? Waduh, saya nggak berani lah ngomongnya. Apakah ini menjadi petunjuk kunci? Bisakah ini kemudian menjadi petunjuk kunci? Ya saya kira dalam kasus seperti ini petunjuk itu bisa saling kompatibel ya. Jangan kata lain lemah tapi kemudian dikumpulkan jadi satu, ternyata jadi mosaik nih. Ya, gitu menjadi puzzle yang sudah lengkap gitu ya. Oke. Gitu. Kalau kita bicara juga korban ini usianya kan 61 tahun. Ada nggak sih kemudian indikasi yang bisa terlihat dari usia korban yang juga bisa mengarah pada 3 kemungkinan penyebab kematian yang tadi Anda jelaskan? Ya tentu mungkin sekali ya, karena pada era dewasa ini 60 tahun kan bukan atau belum menjadi satu usia yang dimana lalu orangnya itu lalu tidak aktif ya, tidak bisa bersosial, tidak bisa berbisnis, tidak bisa berpolitik malah gitu. Jadi saya kira masih banyak hal-hal yang mungkin bisa menjelaskan siapa dia, apa aktivitasnya, untuk apa dia di Lampung gitu ya. Nah untuk itu maka lalu kesaksian keluarga, jejak digital menjadi penting. Nah dalam hal ini nampaknya kepolisian mungkin belajar dari kasus sebelumnya di mana pada kasus itu kan kepolisian mencicil ya, dan mencicilnya lalu kemudian terlihat tidak sistematis. Hal mana paling nggak bagi kami sebagai pengamat lalu ngeselin ini. Menimbulkan pertanyaan juga ya. Betul. Maka untuk kali ini kelihatannya semua ditahan, di-keep dulu gitu ya. Nah, diharapkan lalu setelah semua data terkumpul, satu kesimpulan yang besar diambil dan baru diadakan rilis. Ya, apakah lalu kemudian lanjut atau tidak lanjut dari sisi penyelidikannya. Demikian. Terakhir Prof, apa yang tidak boleh dilewatkan oleh penyidik, pihak kepolisian tentunya agar kasus ini terungkap sebagaimana mestinya? Jadi kan dalam hal ini kepolisian tidak mencari bukti baru, karena semua bukti ada di situ, ya. Dan juga kemudian juga tidak ada orang yang mengganggu TKP gitu ya. Jadi dalam hal ini lebih kepada polisi berperang dengan dirinya. Bagaimana bekerja secara sistematis dan efisien untuk mengumpulkan semua barang bukti
secara terstruktur dan sistematis untuk kemudian sampai pada satu kesimpulan. Baik. Jadi bayangkan kalau pada pihak lain ada crime scene yang pelakunya nggak ketahuan, barang buktinya hilang, tentu lebih sulit ya. Ya. Tapi di sini semua ada, tinggal kemudian polisi merangkainya menjadi satu mosaik yang meyakinkan kita semua. Demikian. Oke. Terima kasih banyak Prof. Adrianus Meliala. Kita tentunya berharap bagaimana perkembangan kasus ini, apa yang akan nanti disampaikan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan penyebab kematian dari korban. Terima kasih Prof. Semoga sehat selalu. Terima kasih.